Ada yang ingin menambahkan berdoa setelah saya? Dipersilakan ya. Amin. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang semesta alam, dari dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami tahu selama beberapa waktu belakangan ini, mungkin kami ada jatuh, mungkin kami ada lemah, tapi kami percaya melalui firman-Mu, firman inilah yang menguduskan kami, yang memberikan terang kepada kami. Bagikan juga teman-teman yang belum bisa hadir malam ini, sertailah mereka, agar firman yang mereka baca juga bisa menjadi suplaian dan tenaga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, berkatilah malam hari ini. Dalam 1 Yohanes pasal 3, kami mendapatkan makna rohani yang baik. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Oke, saya rasa belum ada lagi ya yang mau berdoa. Kita langsung baca dulu, nanti setelah itu kita share seperti biasa. Lalu setelah itu kita mungkin akan saya bantu untuk beri kesimpulannya. Oke, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Oke, silakan Lala ayat 8. Baik, kalau masih ada kendala, silakan ya. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sejak semula iblis menerus berbuat dosa. Untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Amin. 10. Inilah tandanya inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Amin. Ya, B. Mempraktikkan kasih ilahi itu dengan hayat ilahi sebagai benih ilahi dan roh ilahi. Silakan lanjutkan timnya dari A. Amin. Lalu B. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seimannya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, silakan Nala. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita.
Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ya, satu lagi, ya, kok bisa? 18 kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. amin ya. Mulia bagi Tuhan atas beberapa ayat yang kita baca ini ya. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, oleh karena itu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini juga adalah bagaimana yang Tuhan sebenarnya kehendaki. Ya, maka ya dari ayat 6 ya. Mungkin saya secara singkat lalu teman-teman boleh sharing ya. Katakan setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Jadi ini sangat keras ya perkataannya, namun juga benar ya. Karena apa? Kalau sampai ada orang yang berbuat dosa atau sengaja berbuat dosa, berarti sebenarnya dia tidak pernah melihat ya dan tidak pernah mengenal Tuhan. Ya, namun jika ada orang yang tidak berbuat dosa adalah apa? Dia adalah orang yang tetap berada dalam Kristus ya. Jadi dalam penghidupannya, perkataannya, semuanya adalah di dalam Kristus. Nah ini pembukaan saja ya. Jadi teman-teman boleh ada yang mau share atau mau bertanya, silakan nanti kita akan coba bantu jawab. Amin. Silakan. Amin. Aku menikmati di ayat 14 ya. Dikatakan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara seiman kita. Jadi di sini sangat jelas ya bahwa ketika kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, ekspresi kita itu pasti adalah ekspresi mengasihi saudara seiman kita ya. Bahkan kita bisa mengasihi orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Jadi biar kedengeran. Kedengeran. Jadi di ayat 10 di catatan kaki 2 juga dikatakan bahwa kasih ini adalah manifestasi yang lebih kuat ya, yang menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi hari ini kalau misalnya orang mau melihat kita sebagai anak-anak Allah, kita harus mengekspresikan kasih ya. Jadi kasih Allah di dalam kita ini melampaui atau melebihi kasih alamiah kita ya. Misalnya kalau kita mengasihi seseorang, mungkin kita bisa berbuat baik ya ketika orang itu berbuat baik. Tapi kalau misalnya orang itu mengkhianati kita, bohong sama kita, mendustai kita, atau menyandung kita, apakah kita masih mengasihi dia? Itu adalah pertanyaan yang besar ya. Pasti sulit dong mengasihi orang yang jahat kepada kita. Tapi kita harus lihat bahwa kasih Allah di dalam kita ini melampaui apa yang kita lihat ya sebagai manusia kita. Jadi ciri khas kita sebagai anak-anak Allah itu kita harus saling mengasihi. Mau saudara seiman kita jahat terhadap kita, mau mereka pernah menyandung kita, kita harus tetap memiliki kasih ini. Karena hanya ekspresi kasih yang menandakan kita adalah anak-anak Allah. Jadi hari ini kita perlu belajar tetap tinggal di dalam Kristus, membiarkan kasih Kristus menguasai kita, sehingga ekspresi kasih kita kepada orang lain juga bisa menjadi kesaksian yang hidup. Amin. 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 Aku juga menikmati di ayat 14 dan 15. 14-nya tadi sebenarnya udah dijelaskan sama Kak Maria. Intinya adalah bahwa ketika kita tidak mengasihi saudara seiman kita, ya kita ada di dalam maut gitu. Tapi ketika kita mengasihi, kita ada di dalam hidup. Dan aku terkesan di ayat 15, dibilang ketika kita membenci saudara seiman kita, maka sebenarnya kita adalah pembunuh manusia. Jadi nggak perlu membunuh secara fisik ya, maksudnya. Tapi di sini dengan membenci aja itu udah
membunuh saudara seiman kita. Ini sungguh standar orang Kristen yang sangat tinggi gitu. Maksudnya mungkin kalau di dunia ya membunuh harus sampai menusuk, membunuh gitu. Tapi di sini sebagai orang Kristen standar kita harus lebih tinggi daripada orang dunia pada umumnya. Jadi ketika kita membenci saudara seiman kita, pasti kita itu dikatakan bahwa kita adalah pembunuh manusia. Dan kalau kita sebagai seorang pembunuh, kita tidak memiliki hidup kekal di dalam diri kita. Karena itu ya mulai ini aku diingatkan bahwa perlu belajar untuk saling mengasihi. Kalau membenci ya sama aja aku seperti seorang pembunuh dan tidak ada hayat kekal atau hidup kekal di dalam diriku. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya. Aku mau menikmati di ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, di sini terkadang kalau misalkan kita mengasihi atau mengasihi saudara kita, terkadang dengan perkataan aja kayaknya kurang terbuktikan ya gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa kita perlu mengasihinya dengan perbuatan dan kebenaran. Jadi melalui perbuatan mungkin seperti ini mengacu kepada yang tadi aku lupa sih ayat berapa, cuman tadi dibilang yang dia kalau misalkan saudara kamu ada yang kekurangan, kamu harus bantu dia gitu. Kalau dia butuh apa, kamu harus bantu dia, entah itu dalam hal tergantunglah apa kebutuhan dia. Jadi itulah perbuatan kebenaran kita gitu. Bukan berdasarkan lidah, tetapi menurut perbuatan kita. Di sini aku juga sangat diingatkan kembali ya bahwa tentang perbuatan ini. Benar yang tadi kata Lady katakan bahwa standar Alkitab itu tinggi gitu. Kalau di dunia ini berkata bahwa membunuh itu adalah taraf yang tinggi, tetapi Alkitab aja mengatakan jika kita membenci saudara kita itu adalah tidak mengasihi saudara kita ya, membenci saudara seiman kita adalah pembunuh gitu. Karena Alkitab kan juga mengatakan gitu, kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi inilah gitu firman Tuhan bahwa kita diingatkan kembali untuk tidak membenci. Mungkin kadang aku ada kayak kesel sama orang, benci sama orang. Ini bukan hal yang baik gitu. Jadi aku juga perlu memperbaiki hal ini gitu. Terus juga kan di atas juga udah dikatakan gitu. Tuhan itu di ayat 9, kita kan dari Allah lahirnya gitu. Jadi jangan sampai berbuat dosa terus. Dan aku terkesan di sini katakan bahwa kita punya benih ilahi gitu. Karena benih ilahi ini udah ada di dalam kita, jadi Tuhan sangat mendambakan bahwa kita jangan terus berbuat dosa. Amin. Amin. Tuhan. Lagi. Dari Ala, Timei, Michael atau Eva? Bertanya atau speak? Oke, berarti sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada, ya mungkin saya mengajak kita baca beberapa catatan kaki saja, ya, yang bisa meneguhkan juga memperkuat pembacaan malam ini ya. Oke, sebentar. Ya, jadi kita akan baca ayat 8 catatan kaki 5 ya. Oke, boleh siapapun baca ya. Mungkin dimulai dari saya aja juga dulu ya. Iblis telah berdosa terus-menerus dari zaman dulu dan memperanakan orang-orang dosa agar mereka dapat mempraktikkan dosa bersama dia. Karena itu, anak Allah menyatakan diri agar dia dapat membinasakan dan menghancurkan perbuatan dosa iblis, yaitu menghukum dosa yang diawali oleh dia, si jahat, menghancurkan kuasa dosa, sifat dosa iblis, dan menghapus dosa dan dosa-dosa melalui kematiannya di kayu salib dalam daging. Amin ya. Oke, jadi perkataan ini sangat baik. Ya, jadi tadi dikatakan apa? Anak Allah menyatakan diri ya, agar dia dapat membinasakan dan menghancurkan perbuatan dosa iblis. Oke,
Lalu kita baca lagi ayat 10-nya, 10:1 ya. Amin. Akan lanjutkan, mungkin per kalimat atau 2 kalimat tidak apa. Dari Lala berarti ya. Inilah mengacu kepada berbuat atau tidak berbuat dosa, yaitu hidup di dalam dosa atau tidak hidup di dalam dosa. Ini bukan perkara tingkah laku, melainkan anak siapakah kita, anak Allah atau anak iblis. Jadi ini adalah soal hayat dan sifat. Manusia sebagai keturunan Adam yang telah jatuh, terlahir sebagai anak-anak iblis si jahat. Dan memiliki hayatnya, berbagian dalam sifatnya, dengan sendirinya terbiasa hidup dalam dosa. Melakukan dosa adalah kehidupan mereka. Namun kaum beriman yang ditebus dari keadaan mereka yang jatuh dan dilahirkan kembali dalam roh, mereka adalah anak-anak Allah. Memiliki hayatnya sebagai berbagian dalam sifatnya dan tidak hidup di dalam dosa. Melakukan kebenaran adalah kehidupan mereka. Entah seseorang adalah anak Allah atau anak iblis, ternyata dari apa yang dia praktekkan, kebenaran atau dosa. Orang beriman yang dilahirkan kembali mungkin saja berbuat dosa, dan orang yang belum beroleh selamat mungkin saja berbuat kebenaran. Keduanya adalah tingkah laku luaran mereka, bukan kehidupan luaran mereka. Dan demikian tidak menyatakan apa adanya mereka dalam hayat dan sifat batinnya mereka. Oke, jadi sampai sini ya. Nanti catatan kaki lainnya teman-teman boleh baca sendiri di Alkitab yang sudah didapatkan. Puji Tuhan ya. Jadi oleh karena firman malam ini kita melihat dengan jelas tadi bahwa iblis ya, sudah ada sejak dahulu ya, dan terus menerus mencobai manusia. Ya, dari dia mencobai Hawa, ya, Adam dan Hawa maaf, lalu mencobai banyak perkara yang entah itu Musa, entah itu Abraham, ya itu juga itu siapa tadi, Kain dan Habel ya kan. Nah teman-teman, ini adalah bagaimana tergantung daripada sikap atau pilihan yang kita mau ambil. Ya, maaf di ayat 10 tadi dibilang, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seiman. Jadi kalau hari ini kita memperhatikan saudara seiman kita, berarti kita berasal dari Allah dan kita memiliki kasih Allah, ya kan? Misalnya teman kita sudah lama tidak ada kehidupan rohaninya. Nah kita mulai ada perasaan, bagaimana mereka bisa dekat dengan Tuhan? Bagaimana mereka bisa sadar akan adanya akhir zaman kalau mereka tidak diingatkan? Misal demikian ya, kita mulai hari ini kita ingatkan mereka. Yuk kita baca Alkitab mungkin beberapa ayat saja gitu ya. Ini untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepada milik Allah. Ya. Jadi sekali lagi pilihannya hanya dua. Kalau enggak jadi anak Allah, menjadi anak iblis. Ya, memang dalam kondisi jasmani kita adalah anak orang tua kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita adalah milik Allah seharusnya. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Ya kan? Dia mati untuk menyelamatkan kita. Jangan sampai kematiannya sia-sia. Mungkin hari ini banyak sekali film atau movie yang mengenai ya orang-orang yang dikatakan hero gitu ya. Tapi apakah mereka kekal? Ya? Apakah mereka bisa menyelamatkan umat manusia? Kalau kita lihat ya, ini semua adalah fiksi atau buatan manusia. Namun kasih Allah yang tidak terbilang ini, yang adalah ilahi, berusaha kita harus mendapatkannya. Jadi dengan cara apa? Tiap hari kita datang kepada Tuhan. Melalui berdoa, membaca kitab. Memang terkadang tidak bisa dipungkiri. Kita menjadi jenuh. Kita menjadi orang yang merasa, sudahlah. Temanku yang lain tidak berdoa, hidupnya juga lebih enak. Temanku yang lain tidak baca kitab juga hidupnya sama aja. Nah ini dia. Ini adalah pikiran atau muslihat dari iblis. Ya.
Maka ditutup tadi dengan ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baik mengasihi Tuhan maupun mengasihi saudara seiman kita. Ya, hari ini kita bertujuh ya, device ber-8 orang ya. Kita hadir dalam Zoom meeting ini. Tidak ada paksaan dari orang lain, bukan? Ya. Tidak ada hal yang mungkin mendesak kita untuk hadir. Tapi kenapa kita mau datang? Karena perbuatan kita dalam kebenaran telah menyatakannya. Kita bisa menikmati Tuhan. Kita bisa mendapatkan kebenaran ini. Ya, sehingga untuk kehidupan kita setelahnya akan mendapatkan pahala. Ya. Jadi sekali lagi, reward diperoleh jika ada hal yang dilakukan. Ya. Ini adalah hukum hayat. Jadi teman-teman sekalian, malam hari ini, puji Tuhan, Tuhan kasih kita, Tuhan menjaga kita semuanya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Teman-teman nanti boleh kembali merenungkan ayat ini, ayat 6 sampai 18. Dan sebelum beristirahat, boleh saling mendoakan temannya. Ada yang diingat, misalnya dia sudah lama tidak ada kehidupan rohani, sudah lama mungkin kita rasa dia sudah jauh daripada Tuhan, kita boleh ingat lagi siapa dia, doakan dia. Ya, sehingga di ayat 16 hingga dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, itu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya. Jadi kita tidak perlu sampai menyerahkan nyawa ya untuk teman kita. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah senang kita datang pada Tuhan, ya, mengasihi firman Tuhan, juga mengasihi teman-teman kita. Suara saya masih masuk? Oke, sebentar ya. Masuk, Kak. Oke. Sorry, ada kendala tadi. Oke. Baik, kalau begitu kita akhiri malam hari ini ya. Kita berdoa untuk supaya kita juga boleh menjadi kesaksian yang hidup. Baik, apakah ada yang bersukarela untuk mendoakan kita semua malam ini? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, terlebih mengasihi saudara-saudara seiman kami. Biarlah hidup kami Tuhan boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga dan di lingkungan kami. Engkau tempatkan ya Tuhan. Engkau berkatilah juga Tuhan, di tempat ini ada Kak Renat, ada Kak Maria, ada Kak Rika, dan Kak Timei, Kak Mikael, dan Kak Ledi, serta Kak Lala Tuhan, serta diriku. Biarlah kami Tuhan, Kau yang memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan kami juga Tuhan. Engkau senantiasa yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Eva, ya, puji Tuhan.